Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah di tengah-tengah kita datang Pak Hefta. Tapi orang pikir kayak Pak Hefta, tapi ini bisa. Untuk itu kami harapkan mudah-mudahan Pak Hefta selalu sehat walafiat. Amin. Bayani isi dua itu orang yang ngapot apa tuh kata sendiri bilang apa alhamdulillah ini karena Pak Ustadz mau wisuda ya tak kata mudah-mudahan Pak Efta rajin menghadiri pengajiannya apa oh, amin. Budi apa amin biasa? Amin biasa. Aman. Baliho. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Usia Nabi 40 tahun. Tapi di Indonesia kepemimpinan tidak harus 40, 35 bisa direncanakan. Pertanyaannya tidak itu. Ya. Pertanyaannya adalah Nabi nikah usia 25 tahun sedang Siddiqah nikah 40 tahun. Permasalahannya adalah Nabi nikah dengan agama apa? Dan siapa yang menikahkan? Walinya Siddiqah itu siapa? Karena Siddiqah sudah yatim piatu, sedangkan pamannya adalah Waraqah bin Nawfal adalah Kristen. Ini pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab. Yang kedua adalah ada hadis yang sejenis hadis Abu Hurairah. Rasul bersabda bahwa hari Senin aku dilahirkan, hari Senin banyak turunnya wahyu, dan hari Senin dan Kamis banyak amalan-amalan yang diangkat di surga seperti itu. Pertanyaannya adalah, karena Nabi menegaskan hari Senin adalah hari lahirku, maka aku berpuasa sampai lain-lainnya itu. Umpamanya saya kelahirannya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, saya berpuasa itu bid'ah atau sunnah? Jumat Kliwon, hari Jumat tidak boleh berpuasa, padahal Jumat Kliwon hari kelahiranku. Saya ini berpuasa bid'ah atau sunnah atau haram kalau kata-kata Jumat Kliwon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustaz, saya kan belum pernah menginjakkan kaki di tanah suci. Belum pernah ini. Baru rencana ya. Amin. Nah, jadi saya belum tahu secara asli. Cuma kalau dari video, dari TV kita dulu semua kan. Ada yang mau saya tanyakan. Sering saya lihat di video itu YouTube bahwa sekarang setahu kita kan di Mekah itu kan padang pasir di mana-mana. Tapi saya kok sering lihat di YouTube sekarang bertumbuhan rumput, tumbuhan dan sebagainya. Sudah itu sering di YouTube itu, bahkan sering dia jodoran tuh mengirim video itu orang Indonesia. Di sana air itu mengalir yang tak pernah mengalir. Sehingga dengan mengalirnya tadi di mana-mana sudah lama mengalir. Tumbuhan rumput di pinggir jalan itu, dia jalannya sepanjang berapa kilo dia jalani bareng-bareng. Kangkung pun itu di videonya itu kangkung pun ada. Saya heran, apa itu benar atau gimana gitu. Jadi saudara kita yang pernah ke sana dalam waktu dekat ini, apa itu benar? Ya kalau benar kan suatu keanehan juga kan. Ada
tanda apa itu? Nah itu yang mau saya tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan mengenai musim tadi, ada 6 musim kalau di Arabia, maksudnya ada 6 musim di Mekah dan Madinah. Nah ini penentuan musim ini sebetulnya dasarnya harus mengikuti kalender mana Pak? Masehi atau kalender Hijriah, atau memang ini fenomena alam, atau memang itu gabungan dari beberapa faktor. Karena kalau misalnya kita berpedoman misalnya di bulan November itu, kalau ini kebiasaan kita ya di Indonesia, itu mungkin musim hujan. Tapi dengan adanya fenomena sekarang ada El Nino segala macam, kemarin juga kan kemarauannya mundur, kemarauannya jadi panjang. Kadang nggak ada kemarau karena basah, kemarau basah itu berarti tetap ada hujan. Nah ini karena tadi ada 6 musim di sana, itu di dalam pengkalenderan ini, dalam penetapan kalender khususnya Hijriah ini, apakah memang mendasarkannya kepada fenomena alam itu atau memang dasarnya apa ya, siklus siklus dunia itu bagaimana? Ini mungkin penjelasan ilmiah bagaimana? Karena ini dengan adanya penetapan kalender itu kan menjadi acuan kita. Misalnya orang mau seperti yang sudah dijelaskan di sini dalam makalah juga kan disampaikan pada bulan-bulan ini Rasulullah melakukan ini. Itu kan jadi menjadi dasar kita melakukan suatu kegiatan termasuk ibadah tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Jadi maksud saya mohon dijelaskan mengenai musim ini, apakah kita mengacunya kepada hanya waktu atau perputaran bumi, atau karena ada fenomena alam juga yang sekarang merubah musim itu menjadi bergeser-geser gitu loh. Walaupun mungkin gesernya mungkin sebulan 2 bulan, tapi kan itu terjadi. Dan perubahannya itu kan karena juga ulah manusia juga Pak, karena hutan sudah digundurin segala macam menjadi El Nino. Nah, ini kan mempengaruhi juga terhadap penetapan musim ini. Makanya kita kadang-kadang kan tidak bisa cepat. Misalnya bulan Juli musimnya kemarau tapi kok mundur. Nah, karena ada fenomena ini. Nah, juga pijakan ini kan harus menurut saya penting untuk kita melakukan kegiatan, termasuk penetapan puasa tadi itu Pak, karena kita mendasarkan kepada kalender, khususnya kalender Hijriah untuk puasa yang mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan musim maupun hari-hari yang sudah kita tahu dalam Islam, ada hari baik yaitu Jumat misalkan untuk ibadah. Lalu apa cara kita membedakan antara hari baik yang baik benar menurut Islam dan hari baik yang berbau klinik Mas? Karena ada yang mensyaratkan nikah harus hari ini, tanggal ini, kliwon dan segala macam. Bagaimana kita membedakan hari baik menurut Islam dan hari baik yang di luar Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari jamaah yang lainnya, di mana bulan itu adalah bulan yang disarankan atau dianjurkan untuk banyak beramal. Namun dari 1, 2, 3, 4 itu kan juga bisa diamalkan di waktu-waktu yang lain atau bulan-bulan yang lain. Maksud saya penekanan amal atau anjuran untuk amal. Untuk membedakan amalan itu sudah dapat ijazah atau tidak, apakah fungsi ijazah itu yang sering kita maknai dalam sanadnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait dengan sholat sunnah puasa Senin Kamis dengan Yaumil Bid. Ini lebih utama mana? Kalau saya membaca di Riyadhus Shalihin itu kok yang ada itu Yaumil Bid. Jadi yang Senin Kamis saya belum mendapatkan baru ini. Nah sebenarnya yang lebih utama yang mana?
Yang kedua terkait dengan sholat syuruk. Ini di hadisnya itu terakhir seperti iming-iming yang luar biasa, sempurna. Pahalanya itu untuk seperti haji dan umrah. Namun kenyataannya begini, ya terus terang saya mengamati sendiri di sebuah masjid itu, padahal di situ beberapa ahli agama dan pensiunan kan sudah lepaslah dengan tanggung jawab yang sama. Itu tidak ingin melaksanakan itu atau kurang nggak greget gitu. Justru walaupun sebenarnya kalau ibu-ibu saya menganggap ibu-ibu lebih punya tugas kewajiban yang lain lah gitu, karena tugas ibu banyak yang saya anggap lebih wajib. Tapi saya lihat bapak-bapak gregetnya itu kurang. Mungkinkah ada semacam tandingan sehingga ada tandingan, saya mengerjakan ini saya merasa lebih manfaat, lebih wajib gitu, sehingga kegiatan sholat syuruk itu tidak dilakukan, begitu Pak. Ini saya cuma memang sedang mengamati. Ini kok padahal ini para ulama yang menurut saya itu ilmu agama tinggi, tapi tidak greget ingin itu mencari itu yang suruk yang sempurna. Sebenarnya mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu yang lebih wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mendekati mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Nur, itu tentang musim itu Pak. Perbedaan musim ini kok signifikan sekali. Ini berdasarkan hanya geografis atau ada hadis-hadisnya tersendiri Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapat amal ilmu. Namun kami akan menyampaikan, tadi sudah banyak pertanyaan tadi mengenai pembahasan Jumadil Awal. Kita awali di bulan ini dengan introspeksi dan musimnya lagi pilihan ya. Di dunia itu kita bebas memilih 1, 2, 3, 4, abang, hijau, kuning, biru dan lain sebagainya. Namun ingat, apa yang kamu pilih, apa yang kamu laksanakan dipertanggungjawabkan di dunia sampai di pamannya dan ketemu berita Bahira itu kan sekarang gitu ya, sudah pandai sehingga dia sudah umur 17 tahun penasihatnya di sini sudah memimpin khalifah ke banyak negara untuk berdagang dan semua adalah dagangannya Siti Khadijah. Maka ketika umur 25 tahun itu karena belum nabi dia, belum nabi kan, belum jadi rasul ya, tapi tanda-tanda itu sudah temukan sejak umur 7 tahun oleh benda Bahira dia. Kemudian cara nikahnya gimana? Ya karena belum ada syariat Islam sehingga yang berani nembung itu ya Siti Khadijah. Nabi itu kan yang staf, kemudian biasa pemilik, ownernya, CEO-nya ya kalau menurut Pak kita CEO-nya dia Siti Khadijah itu. Mungkin ini bagian dari ilham Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, karena ada satu namanya jodoh itu kan Allah yang ngatur, meskipun belum ada syariat tapi jodoh itu Allah yang ngatur ya. Jodoh mati, rezeki, jodoh matum itu kan semua Allah yang ngatur, meskipun ada syariat Quran tapi Siti Khadijah mungkin punya satu ilham dari Allah, kemudian dia yang melamar, bukan Nabi yang melamar tapi dia yang melamar. Itulah syariat awal sehingga yang bisa melamar ini tidak hanya pria, wanita pun boleh melamar, ya. Enggak ya, ya. Itu jadi spontanitas dia manggil Muhammad untuk kalau jadi suami mau enggak, kasarnya gitu. Dan Muhammad
Tarehnya saya baca itu hanya diambil dengan pamannya. Paman karena uangnya sudah meninggal, Abdullah dan Siti Amir sudah meninggal, pamannya yang masih setia mendampingi dia. Itu kira-kira. Kemudian usia 40 tahun menjadi rasul, memang itulah mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga. Saya keplesetan. Maaf, jadi artinya penunjukan Allah 40 tahun ini memang syariat Islam. Kemarin juga 40 tahun ya di mahkamah itu ya, putusannya yang salah itu ya. Maksudnya 45 Pak? Apa 45? 40 tahun. 40 tahun. Tapi ini belum 40 tahun. Ya itulah dunia. Dunia ini kan saya tulis kemarin penuh budaya, religi, penuh permainan, ya, itu dalam surat Al-Hadid 30 yang kemarin dibahas Kak Bayi Fabri ya. Dunia kan dipek kabeh kan, yang mau ya. Fir'aun itu kan semua dunia dipek lah Pak. Jajah Fir'aun itu kan semua dipek. Akulah Tuhanmu. Mana Tuhanmu Musa? Maka dia perintahkan Hamam, insinyurnya untuk buat menara tertinggi. Mana? Ini Tuhannya Musa. Gitu. Itulah. Jadi kalau di dunia ini zaman dulu ada Fir'aun, sekarang banyak Fir'aun Pak. Fir'aun banyak di negara kita, di negara mana banyak Fir'aun. Kita nggak usah heran gitu ya. Jadi mau dibawa kemana negara kita, mau dipek sak keluarga silakan. Silakan. Ini istidrat menurut saya ya. Hukum istidrat. Kalau manusia tidak sadar oleh kenikmatan yang diberikan Allah, tidak ingin beriman bertakwa, itulah istidrat. Ya, istidrat. Nah, coba lihat sana bilang itu. Istidrat ya, Pak Indra dan teman-teman yang online. Betul ya, hati-hati. Jangan memuaskan kehendak hati kita untuk kepentingan pribadi, keluarga dan yang lain-lain, tapi itu istidrat. Insya Allah. Cawe-cawe betul, cawe-cawe untuk kepentingan bukan untuk kemaslahatan umat. Kalau untuk usaha umat tidak apa-apa cawe-cawe itu, tapi kalau untuk membangun dinasti ini yang punya menyalahi undang-undang ketatanegaraan kita. Kita lihat ke depan kayak apa, Allah yang bersawab. Yang jelas Allah nek ras segera tobat maka azabku sangat pedih. Ya. Amin. Ya. Puasa kliwon, puasa macam-macam itu kalau nggak ada dasar kita orang Islam. Taraktu fikum amrani lan tadilu matasak takubim lah. Itu kan dasar utama kita beragama itu tuh Quran dan hadis. Jadi kalau dalam Quran dan hadis jangan menuntut kita untuk poso rebo kliwon apa ahad wage yang itu berarti nggak ada syariatnya. Kalau nggak ada syariatnya berarti bid'ah munkar. Bukan apa dapatnya terlambat dagang aja gitu. Ya, itu yang menurut saya loh, saya ngajarkan syariah ya ini. Ya, nggak mau juga kronik. Hari baik itu hari yang sudah ditentukan Allah. Kenapa Allah menyebutkan hari dan ada yang bagus? Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ya. Ijul Bukara wal Masakin itu Jumat itu hari yang mulia di mata Allah. Hari Sabtu, Minggu itu hari buruk di mata Allah. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah ibaratnya orang Yahudi di bawah syariatnya Musa, tapi dikhianati. Maka Allah nggak suka dengan hari Sabtu. Itu ada hadisnya soalnya. Hari Ahad, hari Minggu juga nggak suka. Kenapa? Karena dulu Isa itu mengajarkan sembahyang pada Allah itu syariatnya adalah hari Minggu. Tapi hari Minggu jadikan trinitas oleh murid-muridnya Isa. Ya, oleh Isa menjadikan Tuhan itu tiga. Ini yang Allah benci dengan hari itu. Itu sebenarnya kalau kita lihat suratnya ada. Pernah saya ajarkan di sini di majelis ini ya. Karena kita ada itu di apa? Fikihnya ada itu. Jadi ya dalam semua hari baik tergantung nawaitu kita gitu ya. Insya Allah semua hari baik. Hanya sejarahnya kita paham, tarikh paham bahwa Jumat itu baik karena menggantikan hari Sabtu dan hari Minggu yang buruk karena Yahudi dan Nasrani gitu. Menganggap dia doanya anaknya Tuhan gitu ya. Jadi jangan puasa-puasa, neko-neko puasa Ramadan, Senin Kamis dan Yahudi sama-sama hatinya soheh ya. Kalau Senin Kamis itu karena Nabi berpuasa
Bukan karena wetonya harinya lahir Senin, bukan, tapi itu saya terangkan bahwa Senin Kamis itu hari diangkatnya pahala kita mingguan. Jadi kalau kita mau puasa Senin Kamis itu kita harus pahala bagus pas puasa diangkat. Itu bagus itu. Ya. Jadi sama-sama sunnah ya. Sama sunnah, jadi belum sama. Kemudian rumput di atas ya, rumput Pak Taib, sekarang ini banyak rumput di Arab. Itu salah satu tanda-tanda dekat kiamat. Kiamat itu sudah dekat Pak. Ya, sudah dekat. Coba baca di ayat di surat An-Anbiya nomor 1. Yaitu saya terangkan terus bahwa di mata Allah kiamat itu dekat. Bahkan hadis sahih mengatakan, ya Ibu, umat Islam itu tidak akan mencapai lebih dari 1.500 tahun Hijriah. Standarnya Hijriah Pak Kiai Tuman ya. Hijriah, Pak Nur tadi ya. Hijriah Pak, standarnya Hijriah. Jadi kalau 1.500 tahun umat Islam tidak akan mencapai lebih itu, berarti tinggal berapa tahun kita? Tinggal 54 tahun. Ya. Itu kan dikurangi 56 tahun lagi kiamat. Itu umat Islam ya. Hatinya sohel, coba dikasih. Saya pernah kasih di sini. Nah terus 5 tahun apa kita mau kita kerjakan? Mau senang-senang terus dunia ini, mau kabeh dipek dunia itu. Saya setuju dengan Pak Asika Jero, Pak Heta di musolahnya ini semalam ada pengajian bekal menuju surga apa? Itu kan pengajian Bapak itu di musolahnya Pak Haji Kasar itu. Bekal menuju surga tidak ada lain, hanya ilmu. Ilmu ya, hanya ilmu saja. Ilmu tentu ilmu akhirat ya, artinya banyak seperti itu. Kemudian itu tanda kiamat ya Pak Baik ya, rumput tadi itu ya banyak ada hadisnya dan pernah saya kupas semua di Tadabbur Pagi ya, saya kupas semua ini. Kemudian 6 musim Pak Nur itu menurunkan kalender Komariah ya, yang dipakai kalender Komariah karena jelas hadisnya itu bahwa tiap 2 bulan itu berganti-ganti, musim panas sekali, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim beku, itu dalam setahun berarti ada 6 musim itu diatur seperti itu. Itu memang siklus alam ya, hanya di Arab saja itu terjadi itu. Di Indonesia ini kalau kita pernah pergi ke Pontianak, siapa pernah Pontianak? Kota Katulistiwa ada sana pertengahnya apa tuh bumi ya. Pontianak itu kalau kita tahu warga semua itu samanya pasti pakai drum untuk apa? Untuk menampung hujan. Hujan itu setahun sekali di Pontianak itu. Di Palu saya pernah di sana. Palu itu makanan 2 tahun 3 tahun baru hujan. Palu itu. Ya. Jadi kan padahal sama-sama Indonesianya kan. Tapi secara menyeluruh bahwa kita itu 6 bulan rendeng, 6 bulan kemarau gitu kan. Tapi ada beberapa kota yang ternyata nggak pernah dapat hujan. Palu itu nggak pernah hujan, setahun 2 tahun baru hujan. Gitu kan? Kenapa Amoy ya Bapak Amoy itu? Amoy itu wanita-wanita cantik Cina, tipenya itu gigi semua Pak. Karena tergantung air hujan. Air hujan. Semua rumahnya itu ada drum namanya, untuk ya Bu Edi mungkin paham ya. Itu ada betul terjadi itu. Tapi kita syukurlah kita tuh Jawa di Ungaran saja. Ya Pak, rata kukan air kita diambil kemana-mana itu air gunung kita nih. Tapi nggak pernah habis kita ya. Itu kira-kira ya. Kemudian apa ya? Berarti bukan karena geografis itu Pak. Ya. Yang kita kenal kan 4 musim itu, yang dipelajari dari SD sampai 4 musim. 4 musim gugur, musim semi. Musim ya, itu kan karena geografis dari garis katulistiwa katanya. Ya, itu atau pengecualian hanya Arab Saudi? Ya betul. Jadi itu karena geografi juga. Di Eropa itu kan hanya musim semi, musim gugur loh Pak. Sana nggak pernah musim hujan. Musim mana di mana tuh?
di Katulistiwa ke atas itu masuk sempat. berarti di Amerika, di Eropa. Ya Eropa. Ya. Ya jadi ya, jadi antara itu semua juga tergantung geografi juga. Allah ciptakan alam ini ya dengan berbagai keunikan yang kita tidak paham, gitu ya. Amal soleh kenapa ditekankan di bulan ini? Karena memang kalau kita pahami di bulan apa ini Jumadil awal ini, Jumadil akhir itu kan tiap hari perang, nggak ada hanya sebab perang terus. Nah ketika lenggang dan damai maka dianjurkan kita banyak beramal soleh. Mumpung ada waktu tidak perang, banyak beramal soleh untuk kesempatan di bulan Jumadil awal, Jumadil akhir itu yang dimaksudnya itu lebih ditekankan pada amal soleh yang ditingkatkan di bulan. Meskipun tiap bulan semuanya diamal ditingkatkan ya. Itu hanya untuk merekan aja. Dan apakah ada ijazahnya ya? Ijazah itu saya mendengar hanya banyak di Jawa Tengah ya. Ketika saya di Bapak kok nggak ada ijazah para ulama gitu ya. Itu sebenarnya ijazah itu kata lain apa toh? Kata lain adalah apa ya? Bukan sekolah. Ijazah bukan sekolah. Sekolah. Sekolah kan bisa palsu. Ini udah mulai. Ijazah palsu itu. Udah mulai ya. Jadi ijazah ada Bayai nyuwun doa, ini ijazah. Itu dimudahkan seperti itu ya. Ada lokal aja. Kemudian tadi sudah Senin Kemis yang Mubin sama-sama sunnah ya. Perbedaan musim yaitu geografi ya, karena Allah menciptakan memang ada satu perbedaan geografi ya. Tarik menarik kayak bumi itu bisa menyebabkan panas dan bisa hujan gitu. Itu kira-kira ya. Harga itu ya. Semua sudah terjawab semua lah. Puas ya puas. Suruk, setelah suruk. Sholat suruk itu sholat yang dilakukan oleh Nabi ketika masih hidup dan para sahabatnya. Nabi itu ketika masih sugeng itu ketika subuh itu nggak pernah pulang ke rumahnya, ya. Kemudian Nabi duduk di tempat duduk itu sampai sholat waktu suruk ya. Kemudian sholat 2 rakaat suruk, ya. Suruk itu apa toh? Suruk itu adalah surat duha awal, ya. Sama dengan surat duha awal, surat itu sama. Pahalanya apa? Dalam hadis riwayat dikatakan pahalanya adalah engkau seperti pergi berhaji dan umroh. Siapa yang mengamalkan dengan suruk itu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Ada yang datang dari beberapa ulama yang tidak setuju, tapi monggo karena kita tuh banyak 4 mazhab ya. 4 mazhab itu kita pakai semuanya, yang penting pokoknya kebaikan untuk menambah bekal kita, aman iman kita kalau kita dilaksanakannya monggo, enggak ya monggo ada apa ya. Juga begitu. Tapi yang jelas surat-surat itu malah begitu. Kemudian ketika Nabi bersama sahabatnya di Madinah itu, ketika surat suruk kemudian sudah selesai, maksudnya sholat subuh selesai, nunggu sholat itu dengan tilawatul Quran, dengar majelis. Ya. Tapi kalau dia sendiri ya duduk di tempat itu sampai selesai, sampai suruk baru dia berdiri suruk. Tapi kalau ada sahabat-sahabatnya ngajak ngaji majelis, ya dia beda tempat. Jadi tidak harus terpaku pada satu ajaran. Sholat suruk harus di tempat yang sama seperti ketika sholat subuh. Tidak begitu ya. Itu tafsirnya begitu. Begitu ya, ibu, bapak-bapak sekalian. Barangkali itu yang dapat dibagikan. Semoga semua bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita masih ada waktu untuk ngaji untuk berikutnya. Makin banyak ngaji, makin banyak ilmu, makin banyak bekal kita menghadap Allah. Amin. Usiku wa nafsi bitaqwa wa taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.